Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di channel Agung Nur Saladin ini ya. Nah, di sini seperti biasa saya akan baca satu persatu juga. Di kolom komentar banyak pertanyaan di kolom komentar YouTube saya ini ya. Nah, jadi seperti ini ya, langsung saya baca. Ada akunnya @johnnyhong1778. Kang, izin, apakah boleh yang millet yang kita habis cuci tapi tidak ada cuaca, lalu kita oseng atau keringkan di wajan, apa pakan ini bisa merusak pita suara perkutut? Saya perhatikan perkutut saya jadi malas bunyi. Seperti itu. Jadi pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi Mas Johnny Hong ini milletnya itu habis dicuci tapi tidak ada cuaca panas, lalu digongso istilahnya atau dikeringkan di wajan atau basa Jawa ini digongso ya. Jadi di sini setelah pakai itu ternyata millet putihnya itu tidak menjadikan burung perkutut itu jadi malas bunyi. Nah, ini banyak faktor juga ya untuk teman-teman semua yang sedulur Kong Mania di Nusantara ini, karena millet yang kita pakai itu pas kita gongso itu kandungan nutrisi kan, kalau yang alami itu kan ada yang dari alam masih fresh, istilahnya masih fresh ya, masih flash, masih belum, istilahnya belum mati lah, istilahnya di sel-sel yang ada di vitaminnya itu masih dalam keadaan persentasenya masih lebih ya daripada yang digongso, seperti itu kalau menurut saya, seperti itu ya. Jadi istilahnya seperti ini, kalau kita memberikan millet itu disesuaikan juga, mau kebiasaannya apa, jangan mudah digonta-ganti ya. Kalau kita memberi istilahnya pakan kilonan, entah itu millet putih, millet kuning, coklat, atau jawut, ataupun otek Jawa, ataupun yang lain sebagainya, bisa dicampur ketan hitam, bisa dicampur biji sawi, bisa dicampur godem, bisa dicampur juga dengan beras merah dan lain sebagainya. Jadi pemberiannya itu kalau bisa untuk pemberian harian, untuk harian itu jangan digonta-ganti. Ibarat cocok dengan merek lengkung ataupun merek-merek yang lain, kita ya pakai itu. Ibarat pakai gold coin hariannya dicampur millet kiloan, ya pakai itu. Ibarat pakai merek-merek yang ponik atau merek-merek banyak lah, merek-merek home industry atau Banu Langitan atau merek-merek yang lain, kita pakai semuanya itu, kita bisa pakai semuanya, tetapi jangan mudah digonta-ganti ya, paham ya sampai sini ya. Jadi untuk Mas Johnny Hong di sini banyak perbedaan atau perubahan di burung perkutut saat-saat ini ya. Karena di saat ini musim hujan mulai deras, musim hujan itu mulai istilahnya curah hujannya mulai di Indonesia ini mulai di bulan November ini ya, mau Desember ini ya. Istilahnya besok sudah Desember tanggal 1. Jadi pergantian cuaca bisa juga menjadikan burung perkutut itu memang malas bunyi. Kalau tidak ya juga memang sama seperti punya saya ini, dan di luar-luar ini sama. Biasanya di musim kemarau itu manggung gayer gacor, tapi pergantian musim, setelah pergantian di musim hujan kok jadi jarang bunyi seperti itu ya, karena memang ada fasenya. Perubahan cuaca itu membuat burung perkutut itu terkadang nggak enak badan, sakit. Ibarat juga dengan manusia, dari cuaca panas, cuaca kemarau ke cuaca penghujan itu biasanya manusia aja juga sakit ya. Yang kita sendiri merasakannya juga tidak enak badan, apalagi di burung perkutut yang kita kurung, yang tidak banyak gerak, yang memang di habitat alamnya itu berterbangan ke sana ke sini sehat, tetapi burung perkutut kita kurung itu ya memang istilahnya dari sisi kebugaran itu ya memang bugar yang di alam, seperti itu. Jadi pergantian cuaca juga bisa, pas waktu macet itu juga bisa. Kedua, karena faktor makanan tadi yang digonta-ganti atau yang digongso tadi, untuk Mas Johnny Hong juga bisa.
Jadi kalau bisa disesuaikan. Kalau saran saya untuk pakan di musim hujan itu perbanyaklah makanan-makanan yang mengandung sifat panas. Kalau di burung perkutut itu bisa dicampur dengan ketan hitam ya. Bisa dicampur dengan ketan hitam, bisa dicampur dengan beras merah, bisa dicampur dengan godem. Nah, ini bisa dicari kalau godem itu di toko-toko online itu masih ada ya, tetapi kalau di pakan-pakan burung jarang yang jual seperti itu karena memang stoknya entah itu dari pembibitannya itu susah ataupun dari mendapatkannya susah atau dari mahalnya per kilo dan lain sebagainya. Itu bisa kita beli yang sedikit aja per on itu juga bisa untuk burung perkutut itu tambah anget ya. Seperti itu. Fungsinya apa? Untuk menghangatkan burung perkutut, untuk apa istilahnya itu dia tidak kedinginan, dia tidak cepat mekrok bulunya, tidak cepat mengembang bulunya dan burung itu akan tetap manggung seperti itu. Dan penggunaannya yang makanan bersifat panas jangan berlebihan. Cukup 1 banding apa ya istilahnya 1 banding 3 sampai 1 banding 4 ya. Jadi untuk 1 sendok entah itu ketan hitam, entah itu godem, entah itu apa yang dicampur itu. Jadi millet putihnya atau millet putih atau jiwawutnya itu takaran 3 dibanding yang apa godemnya itu setengah sendok bisa, 1 sendok bisa, tetapi kecil ya, sendok kecil seperti itu. Jadi takarannya jangan dibalik, godemnya yang banyak, ketan hitamnya yang banyak, ataupun ya beras merahnya yang banyak, tapi milletnya yang sedikit atau jawawutnya yang sedikit atau otek jawanya yang sedikit jangan. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya itu dia cuma untuk plenek-plenek toh, untuk penghangat saja. Jadi seperti itu ya. Tapi pada dasarnya garis besarnya makanan khasnya itu adalah otek Jawa ataupun jawawut yang dicampur dengan millet. Nah, untuk pemanisnya ataupun untuk istilahnya peletik-peletiknya itu godem, bisa kena risit, bisa biji sawi, bisa beras merah, bisa ketan hitam lah seperti itu. Tapi dilebih banyakin jawawut sama milletnya, entah kita bisa membelinya di pakan-pakan burung perkutut ataupun toko-toko online yang ada di Indonesia ini. Bisa Tokopedia, bisa Shopee, itu banyak itu. Shopee ada, Tokopedia ada, Toko Bagus ada dan lain sebagainya yang membuat burung perkutut kita bagus ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Untuk cuaca itu memang mempengaruhi Mas Joni Hong. Jadi pertanyaan yang sangat bagus. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman yang sama kepada pertanyaan Mas Joni Hong tadi, yang dia mempunyai pakan burung perkutut dengan posisi digongso dan diberikan makan pada burung perkutut, lalu kok burung perkutut itu jadi jarang bunyi. Nah, karena memang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi makanan tambahan harus kita kasihkan juga di cuaca dingin seperti ini, khususnya untuk ketan hitam ya. Jadi teman-teman semua Kungmania se-Nusantara ini jangan lupa untuk musim hujan seperti ini dikasih ketan hitam, beras merah fungsinya untuk mengencangkan otot pada burung perkutut sehingga tidak obesitas. Ketan hitam untuk menghangatkan burung perkutut, tapi pemberiannya jangan berlebihan karena bisa mengakibatkan serak ya, seperti itu. Bisa juga godem, bisa juga kalau ada juga fumain juga bagus untuk burung perkutut, ataupun biji sawi dan lain sebagainya. Bisa dikasih juga dengan campur juga dengan, jangan lupa asinan untuk burung perkutut. Kita bisa menggunakan tulang sotong, kita bisa menggunakan pasir ya. Kita bisa menggunakan juga remuan batu bata merah, serpihan batu bata merah yang kita haluskan. Juga bisa menggunakan tanah liat yang kita haluskan, seperti itu. Banyak ya. Jadi proses seperti itu kita harus tahu ya, pemberian burung perkutut, karena di habitat aslinya dia bisa mencari sendiri di alamnya, tetapi di dalam sangkar seperti ini kita tidak bisa mencari seperti yang burung perkutut inginkan. Nah, seperti itu. Dan makanan tambahan yang lain kita bisa memberinya undur-undur dan lain sebagainya. Untuk extra fooding hewani. Nah, pemberiannya berapa? Pemberiannya kita bisa memberikannya 3-5 ekor. Bisa 1 bulan sekali, bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali, tergantung stok undur-undurnya. Karena
di zaman sekarang ini banyak kong mania yang tidak tahu undur-undur fungsinya apa untuk burung perkutut, karena proteinnya tinggi sehingga burung perkutut itu mencerna undur-undur itu di proteinnya tersebut itu menjadi hormon yang bisa membuat burung perkutut itu gacor, manggung, gair seperti itu ya. Jadi apa ya istilahnya ya. Kalau zaman dulu undur-undur masih banyak karena rumah-rumah adat atau rumah-rumah limasan, rumah joglo yang alasnya tidak ada lantainya, tidak ada keramiknya, tidak ada tegelnya. Banyak undur-undur yang hinggap di situ. Tetapi kalau zaman sekarang itu susah ya. Terkadang kita cari yang di pinggir-pinggir pedesaan-pedesaan untuk mencari undur-undur seperti itu. Nah cukup sekian ya untuk teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dimengerti penjelasan tentang saya, mudah-mudahan tetap menjadi tip yang bermanfaat untuk para pemula yang belum tahu, yang untuk kedepannya lebih maju lagi perkutut di Indonesia ini, entah itu perkutut lokal, perkutut crossing, perkutut bangkok, perkutut warna, dan semua penggemar perkutut ternak ataupun perkutut katuranggan dan lain sebagainya. Nah di video kali ini ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang berjasa dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Salam rahayu, salam komania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam guyub rukun selalu. Akhir kata saya tutup terlebih dahulu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.